Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Megawati Silaban Eskom, golongan 3, angkatan 58, kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas individu saya mengenai akuntabilitas. Materi ini dibawakan oleh pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Pada materi akuntabilitas ini, saya akan memaparkan 4 materi pokok, yaitu 1. Konsep akuntabilitas. 2. Mekanisme akuntabilitas. 3. Akuntabilitas dalam konteks. Dan yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. 1. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek akuntabilitas yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari stakeholder, organisasi, kelompok, individu, dan personal. 3. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas terdiri dari dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kerja, laporan kerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ASN diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, dan yang ke-9 konsistensi. Langkah-langkah menciptakan framework akuntabilitas. 1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. 2. Melakukan perencanaan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. 4. Memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. 5. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan yang bersifat kolektif. Akuntabilitas dalam organisasi terdiri dari transparansi dan akses informasi, praktik kecurangan dan perilaku korup, menggunakan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan yang terakhir adalah konflik kepentingan. 5. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Personal behavior yang diharapkan dari PNS adalah PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. 2. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminatif terhadap rekan atau anggota masyarakat. 3. Kebiasaan kerja PNS. Perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungannya berkontribusi harmonis. Yang keempat, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat. 5. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. 6. PNS melayani stakeholder, yaitu lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Berikut ini adalah implementasi nilai-nilai akuntabilitas di tempat kerja. Yang pertama, berkoordinasi dengan stakeholder.
Berkoordinasi merupakan salah satu contoh akuntabilitas mencakup nilai keadilan. Yang kedua, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Bekerja dengan penuh tanggung jawab merupakan salah satu nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Yang ketiga, yaitu menghormati pendapat orang lain. Menghormati pendapat orang lain merupakan salah satu contoh akuntabilitas, yakni integritas. Saat berdiskusi mengenai pekerjaan, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Demikianlah pemaparan saya mengenai materi akuntabilitas ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.